Setelah siap. Dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Sofiani, Guru Pendidikan Pancasila SMK Negeri 1 Guguk, Kabupaten Papua, Provinsi Sumatera Barat. Kurikulum Merdeka memiliki tujuan untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sebagai pelajar yang berkarakter Pancasila. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan di SMK, yaitu mencetak generasi muda yang terampil, yang berkarakter baik dan kuat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. SMK Negeri 1 Guguk sudah menerapkan kurikulum Merdeka sejak Juli 2022 dan demikian juga dengan P5. Namun, hasil yang diperoleh belum sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Sementara SMK Negeri 1 Guguk merupakan sekolah pusat keunggulan yang harus mencetak para lulusan yang siap bekerja, siap berusaha, dan melanjutkan ke perguruan tinggi. Banyak dari tamatan SMK Negeri 1 Guguk yang gagal dalam tes wawancara di perusahaan karena masih belum terpenuhi karakter building yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut, seperti kemampuan untuk mengeluarkan pendapat, etika dalam berbicara, disiplin, kerjasama dalam tim, dan tanggung jawab masih kurang. Selama ini, tantangan yang harus dihadapi oleh sekolah yaitu masih banyaknya guru yang mengajar fokus dalam pemberian materi dengan metode ceramah, sehingga peserta kurang memiliki kesempatan untuk berlatih berbicara di depan orang banyak atau mengeluarkan pendapat. Sementara sekolah harus mendidik para peserta didik yang terampil dengan karakter building seperti yang dibutuhkan oleh dunia usaha atau dunia industri. Oleh karena itu, sekolah dan guru-guru harus mengoptimalkan proses pembelajaran. Di antaranya adalah pembelajaran P5, yaitu suara demokrasi dengan topik kreativitas peserta didik dalam kegiatan Pemilos dalam membangun karakter building di SMK Negeri 1 Guguk. Pergantian pengurus OSIS selalu dilaksanakan pada bulan Oktober setiap tahunnya. Dan praktek proyek P5 Suara Demokrasi juga dilaksanakan di pertengahan semester ganjil. Ini berarti jadwal pemilihan pengurus OSIS dan proyek P5 dapat dilaksanakan sejalan. Pelaksanaan kegiatan proyek P5 Suara Demokrasi dilaksanakan sesuai persis seperti pilkada. Persiapan dan sosialisasi. Langkah awal yang dilakukan adalah pembentukan tim pelaksana kegiatan, kemudian mengidentifikasi peserta didik yang berminat dan memenuhi syarat menjadi bakal calon. Kemudian dilaksanakan sosialisasi pada proses pemilihan ketos kepada tim pelaksana yang terlibat dalam MPK dan beberapa utusan yang ditunjuk, yang pada gilirannya nanti akan bertugas sebagai KPO, Bawaslu, Pantarlih, dan KPPS. Dengan adanya keterlibatan peserta didik dalam kegiatan ini, diharapkan kemampuan berkolaborasi dan berkontribusi meningkat, serta keterampilan kepemimpinan dan tanggung jawab juga semakin berkembang. Dalam kegiatan ini, KPO melaksanakan pendaftaran calon ketos, kemudian memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran calon, dan melakukan seleksi awal berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan, serta mengumumkan calon yang lulus seleksi awal. Kemudian, calon yang lulus bersama tim suksesnya mulai melakukan penggalangan massa untuk mendukungnya dengan membuat berbagai poster-poster dukungan beserta visi dan misinya. Dengan kegiatan ini, peserta didik memiliki pengalaman berharga dalam memahami dan berpartisipasi dalam pemilihan umum di sekolah. Kegiatan kampanye dilaksanakan secara terbuka di lapangan upacara bendera sekolah, di mana setiap calon akan berorasi menyampaikan visi dan misi serta program mereka masing-masing. Setiap kandidat akan menyampaikan program unggulannya. Dengan kampanye ini, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik yang lain akan mengenal calon-calon yang lebih baik yang akan mereka pilih dalam pemilihan ketua OSIS nantinya. Pengembangan diri bagi calon tersebut adalah mereka akan terlatih untuk berbicara di depan umum dan paham bagaimana etika dalam berbicara. Debat dilaksanakan dalam 2 sesi, yaitu di dalam ruangan di depan MPK dan panitia lainnya, dan sesi kedua di luar secara terbuka di lapangan upacara bendera. Mereka akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari panelis, dari peserta debat, atau dari peserta lainnya. Hanya bedanya dengan di dalam
ruangan, peserta didik dan guru-guru memiliki kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada masing-masing kandidat. Dalam debat ini, peserta didik dilatih berdiri dan berbicara dalam berbagai situasi, serta berkomunikasi secara aktif, sopan, dan baik. Perkenalkan, nama saya Fiat Taufik Rahman, biasa dipanggil Fiat. Saya duduk di kelas 11, jurusan Teknik Konstruksi dan Perumahan. Perkenalkan, nama saya Ilman Rusmita dari kelas 11 DKV 2. Jika ingin melaksanakan TPQ, kapan bisanya dan bagaimana cara mengajak siswa-siswa tersebut? Mungkin yang Anda maksud yakni Tafis Quran tersebut. Tafis Quran tersebut pelaksanaannya mungkin saya rencanakan. Calon ketua OSIS dan tim dilarang melakukan aktivitas kampanye baik langsung maupun melalui media sosial untuk mempengaruhi pihak pemilih dan juga menurunkan poster-poster atribut kampanyenya. Tim pengawas pemilu bersama perubahan akan mengawasi jalannya masa tenang dan sementara panitia pemilu mempersiapkan perlengkapan dan TPS-TPS tempat pemungutan suara. Pemungutan suara. Sistem pemungutan suara dilakukan secara langsung di TPS yang telah ditentukan. Kegiatan sepenuhnya disiapkan dan dilaksanakan oleh peserta didik. Waktu pemungutan dilaksanakan dari jam 8 sampai dengan 12 WIB. Setelah isoma dilakukan penghitungan suara oleh KPPS di depan para saksi kandidat. Lalu KPPS membuatkan laporan dan berita acara hasil pemilihan yang akan diserahkan ke pihak sekolah. Perkenalkan, saya Roziwan dari KPU Kabupaten Bengkulu Kota. Hari ini proses pemilihan ketua OSIS SMK Negeri 1 Guguk. Kita bisa lihat antusias dari seluruh pemilih, baik itu para guru ataupun siswa-siswa yang sudah memiliki hak pilih untuk pemilihan ketua OSIS. Ini kita lihat seperti simulasi pesta demokrasi yang sesungguhnya. Nah, kita melihat ada siswa yang sangat antusias, guru-guru semuanya berpartisipasi aktif untuk mensukseskan pemilihan ketua OSIS. Karena dalam kegiatan ini sangat banyak sekali siswa-siswa mendapatkan pendidikan politik. Kita melihat mereka diajarkan bagaimana menggunakan hak pilih. Kita melihat mereka juga diajarkan bagaimana menghargai pendapat, menghargai perbedaan pilihan, kemudian saling menghargai, dan tentu dari pengalaman ini kita berharap seluruh siswa ini menjadi pribadi-pribadi yang baik, mampu mencampur. Saya hasil dari kegiatan dari adanya kegiatan kelima, proyek penguatan profil belajar Pancasila. Hal ini kita bisa membentuk karakter siswa. Siswa juga bisa bergotong royong bagaimana dia bisa membentuk dan melaksanakan kegiatan pesta demokrasi melalui pemilihan OSIS. Saya Fadila dari salah satu calon kandidat OSIS tahun periode 2024-2025. Saya dengan nomor urut 01. Saya dari kelas DKV 2, yaitu Desain Komunikasi Visual. Pengalaman yang saya dapat dari kegiatan P5 atau Suara Demokrasi adalah terlatihnya public speaking saya. Dari sebelumnya saya itu tidak berani tampil ataupun berbicara di depan umum. Tapi sekarang dari kegiatan ini saya menjadi lebih percaya diri, pede untuk tampil ke depan. Selain dari public speaking saya yang terlatih, saya juga belajar menjadi seorang pemimpin yang handal. Yaitu dengan guru-guru yang mengajari saya bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zikrillah, kelas 12 Teknik Alat Berat. Di dalam kegiatan tersebut saya ditunjuk sebagai Ketua KPO, yaitu Komisi Pemilihan OSIS. Dalam kegiatan tersebut ada beberapa hal pengalaman yang dapat saya ambil. Yang pertama yaitu kepemimpinan, yang kedua yaitu kekompakan. Faktor keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak dan kerjasama yang solid dari koordinator P5, guru-guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Sehingga dapat kita peroleh pembelajaran bahwa karakter building akan lebih mudah terbentuk apabila peserta didik mengalami dan mempraktekkan sendiri secara langsung seperti halnya proyek Suara Demokrasi ini. Dengan perubahan karakter building yang dimiliki oleh peserta didik ini, SMK Negeri 1 Guguk dapat menjawab tantangan dunia usaha dan dunia industri dalam perekrutan tenaga kerja nantinya. Demikianlah kreativitas kegiatan P5 Suara Demokrasi peserta didik dalam rangka membangun karakter building di SMK 1 Guguk. Semoga video ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.